Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mata yang tertuju pada Tuhan Yesus. Hidup memang tidak selalu sempurna, tetapi yang penting melangkah ke depan, melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri pada panggilan Tuhan Yesus. Maka hidup kita diberkati. Dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14, Rasul Paulus tidak pernah menganggap dirinya sudah mencapai tujuan atau sudah sempurna. Inilah yang menyebabkan Paulus tidak pernah berhenti untuk terus berusaha lebih maju lagi di dalam Tuhan Yesus. Setelah Kristus menyelamatkan Rasul Paulus, itu barulah permulaan, bukan tujuan akhir. Rasul Paulus terus matanya tertuju kepada Tuhan dan berlari seperti dalam perlombaan untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana supaya mata kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus sehingga hidup kita diberkati seperti Rasul Paulus. Kebenaran yang pertama, kita harus melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 13 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, kata Rasul Paulus, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Rasul Paulus dalam ayat ini mengumpamakan dirinya seperti seorang pelari yang ada dalam perlombaan lari. Matanya selalu tertuju pada Kristus. Ia mengarahkan segenap kekuatannya dan memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai garis finish yang telah ditetapkan oleh Kristus. Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, yaitu panggilan Kristus. Jadi seperti Rasul Paulus, kita pun harus belajar melupakan apa yang telah di belakang kita, saudara. Mungkin trauma-trauma, kegagalan-kegagalan, dosa-dosa masa lalu, bahkan mungkin hasil-hasil yang pernah kita capai pada masa lalu, supaya kita dapat senantiasa mengarahkan diri kita ke depan kepada Tuhan Yesus, kepada apa yang di muka, yaitu panggilan serupa dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus adalah seperti Rasul Paulus, kita harus berlari-lari pada tujuan. Filipi 3 ayat 14a berkata, dan berlari-lari pada tujuan. Apa tujuan Allah bagi kita? Tujuan Allah bagi kita adalah untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus Yesus, sempurna, sama seperti Kristus sempurna adanya. Kesempurnaan berarti, saudaraku, adalah kehidupan kekal. Suatu kehidupan yang tidak pernah berakhir karena kehidupan Kristus Yesus telah memenuhi kita dengan kesempurnaannya. Di dalam Roma 8 ayat 16 dan 17 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita pun dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Inilah tujuan akhir dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yaitu menerima janji Allah bersama-sama dengan Kristus jikalau kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Kristus. Dan berkat yang ketiga, saudara, berkat mata yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus adalah kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ini ditulis dalam Filipi 3 ayat 14b. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Kata hadiah dari bahasa aslinya brabeyon, saudara, artinya memperoleh Kristus yang lebih berharga dari segala sesuatu, saudara. Dan ini juga ditulis dalam ayat 8. Jadi dalam Filipi 3 ayat 8 berkata, malah segala sesuatu, kata Paulus, aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran dari Filipi pasal 3 ayat 12-14. Bagaimana supaya mata kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus sehingga hidup kita diberkati seperti Paulus. Yang pertama, saudaraku, kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Lupakan semua dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dan yang kedua, saudara, seperti Rasul Paulus, kita berlari-lari pada tujuan. Dan yang ketiga, kita akan memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan sorgawi. Puji Tuhan. Mari saudara, mata kita terus diarahkan kepada Tuhan Yesus dan kita akan menerima hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 13b dan 14 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mari kita arahkan terus mata kita kepada Tuhan Yesus. Kita lupakan yang di belakang, kepahitan, saudara, kemarahan, dendam, kegagalan, apapun saudara yang di belakang kita, dan kita mengarahkan diri ke depan kepada Tuhan Yesus, dan kita akan menerima hadiah panggilan sorgawi. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Kami mau mengarahkan mata hidup kami, mata rohani kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Engkau menyediakan hadiah, yaitu panggilan sorgawi, keselamatan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.